Selamat pagi para dosen pembimbing. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen dan Identifikasi Isu Pariwisata Bali pada Media Sosial menggunakan pendekatan APSA atau Aspect Based Sentiment Analysis dan Indobert. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atta Fajri Putra, mahasiswa aktif Lulus Studi Informatika angkatan 2024 dengan NIM 24085618083. Langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu latar belakang, di mana fenomena yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah kunjungan wisatawan pasca pandemi yang sangat melonjak eksponensial, di mana ini memicu overtourism di kawasan di Bali Selatan, di mana ini menyebabkan beberapa hal seperti kemacetan, penumpukan sampah, dan inflasi di daerah lokal. Lalu sumber opini yang saya gunakan atau IWAM, di mana keluhan dan sentimen publik ini mengalir secara real time di platform X, di mana data terakhir menunjukkan 22,92 juta pengguna aktif di Indonesia. Lalu selanjutnya, research gap-nya atau kelemahan metode yang lama, itu metode analisis sentimen konvensional seperti SVM, Live Bias, itu hanya bekerja pada level dokumen atau kalimat, di mana ini masih gagal dalam ekstraksi opini tumpang tindih seperti pantainya indah tapi jalannya sangat macet. Nah, solusi yang saya usulkan di sini adalah menggunakan aspect based sentiment analysis atau APSA, yang mana ini dipadukan dengan arsitektur pemodelan bahasa transformer yaitu Indobert untuk menganalisis granular. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian saya, di mana rumusan masalah yang saya jabarkan di sini adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan model APSA berbasis Indobert pada data X. Lalu bagaimana tingkat kinerja model berdasarkan metrik pengujian seperti accuracy, precision, recall, dan F1 score. Dan yang terakhir adalah apa saja isu spesifik yang teridentifikasi dan bagaimana distribusi sentimen publiknya. Lalu tujuan dari penelitian saya adalah membangun model APSA Indobert untuk ekstraksi aspek dan sentimen pariwisata Bali. Lalu yang kedua, mengevaluasi performa model komputasi yang diusulkan, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi isu spesifik dan menganalisis distribusi sentimen sebagai data analitik data driven. Baik, terdapat beberapa batasan masalah atau batasan lingkup, di mana ini yang pertama, dari sumber data yang saya gunakan hanyalah di platform X atau biasa dikenal Twitter. Lalu dalam rentang waktu data itu dimulai dari 1 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026, kurang lebih sekitar 3.000 hingga 5.000 data cuitan atau tweet. Lalu bahasa teks yang saya ambil adalah bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris yang dinormalisasikan, dan ada juga sisipan bahasa Balinya. Lalu dari klasifikasi wisatawan di sini, saya tidak melakukan verifikasi identitas secara resmi oleh penggunanya secara langsung, namun hanya melihat dari bahasanya saja menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu yang terakhir itu kategori aspeknya, di mana hanya mengkategorikan dari 5 kelas, yaitu dari sisi kebersihan, keamanan, harga, kemacetan, dan pelayanan. Baik, yang selanjutnya adalah tinjauan empiris dari penelitian saya, di mana dari penelitian sebelumnya ada 3 penelitian yang saya tinjau, di mana yang pertama itu ada penelitian oleh Wafda pada tahun 2025, di mana ini metode utamanya menggunakan APSA dan Indobert. Fokus domainnya di sini adalah edukasi, yaitu kurikulum merdeka. Nah, kesiangan gap yang diisi adalah saya menggeser fokus domainnya dari edukasi atau kurikulum merdeka tadi ke isu kewilayahan atau pariwisata yang ada di daerah Bali. Terus selanjutnya ada penelitian oleh Bahri dan Suada pada tahun 2003, di mana metode utamanya adalah SVM, Embert, dan Indobert, di mana fokus domainnya adalah wisata Bromo, yaitu dari ulasan Google Maps. Dan kesenjangan atau gap yang saya isi menggunakan data X tersebut, saya menggunakan data X Twitter yang memiliki teks lebih informal, slang, dan noise yang cukup tinggi. Lalu terakhir ada penelitian oleh Wahyuni pada tahun 2026, di mana metode utamanya adalah Indobert versus Embert. Lalu fokus domainnya adalah teks jurnalistik atau berita berupa hoax. Kesenjangan atau gap yang saya isi di sini adalah mengubah fokus dari klasifikasi dokumen utuh atau news atau berita menjadi klasifikasi multi aspek atau menggunakan APSA. Lalu pada metodologi penelitian hingga desain, evaluasi, dan model, di mana arsitektur model utama yaitu yang saya gunakan adalah Indobert. Di sini adalah sequence classification untuk sentimen dan aspek. Lalu model baseline-nya atau sebagai pembandingnya ini SVM dan Naive Bayes, namun ditambahkan dengan ekstraksi fitur TF-IDF.
Lalu skema pengujian modelnya yang pertama certified split, di mana 80% untuk melatih, lalu 10%-nya untuk memvalidasi dan 10%-nya lagi untuk menguji. Dan skema pengujian model selanjutnya adalah key fault cross validation, di mana key-nya ini sama dengan 5. Lalu metrik evaluasi, di mana confusion matrix per kelasnya itu yaitu kelas sentiment aspect, itu ada accuracy, precision, recall, dan F1 score. Lalu selanjutnya ada tahapan penelitian, di mana tahapan penelitian yang pertama itu adalah data crawling, itu menggunakan API dari platform X atau Twitter, lalu melakukan pre-processing seperti cleaning, scaffolding, normalization, dan tokenization. Lalu dilanjutkan dengan data annotation, di mana ini dilakukan manual oleh 3 anotator seperti evaluasi Crib vendors alpha atau majority voting. Dan selanjutnya adalah pemodelan, di mana ini melakukan fine tuning, endobar, dan juga pelatihan model baseline-nya. Lalu selanjutnya evaluasi dan komparasi, di mana ini melakukan pengujian terhadap performa komputasi, dan yang terakhir adalah analisis hasil, di mana ini mengekstraksi insight isu pariwisata. Baik, yang terakhir adalah jadwal pelaksanaan penelitian, di mana durasi dari pelaksanaan penelitian ini adalah 5 bulan, dari bulan Juli hingga November 2026. Lalu selanjutnya pada fase pertama, di mana ini bulan 1 hingga kedua itu adalah melakukan akuisisi data, pre-processing data, dan juga data annotation. Lalu fase keduanya, di mana ini bulan ketiga hingga bulan keempat, di sini melakukan fine tuning arsitektur Endober, lalu melakukan pelatihan terhadap model baseline-nya, dan melakukan pengujian confusion matrix. Dan yang fase terakhir yaitu di bulan 4 hingga bulan kelima ada menganalisis sentimen terhadap kelima aspek wisata dan penyusunan naskah akhir. Baik, sekian presentasi terhadap penelitian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.